Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sidang Jemaat GSJA Peniel Surabaya dan GSJA Anugerah Kemendung yang dikasihi Tuhan, bertemu kembali dengan saya Dian Purworini dalam program Gemar Jumat 17 Desember 2021. Kita mengucap syukur pada Tuhan karena pagi hari ini masih diberi kesempatan untuk bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 62 ayat 12 sampai 13. Mazmur 62 ayat 12 sampai 13, demikian firman Tuhan. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Mazmur 62 ini dengan judul perikop Perasaan Tenang Dekat Allah, merupakan ungkapan Daud yang menggambarkan perasaan tenang pada saat dekat dengan Allah. Dalam kehidupan Daud mempunyai pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan. Dalam menghadapi setiap pergumulan, tantangan, dan dalam menghadapi musuh yang senantiasa mengejar-ngejar dia, ingin membunuh dia. Tetapi dalam kesemuanya itu Daud selalu mengandalkan Tuhan. Daud selalu dan senantiasa berseru kepada Tuhan, sehingga pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita, untuk mendapat ketenangan, kita harus juga meneladani akan Daud. Yaitu yang pertama, kita harus dekat dengan Tuhan. Di dalam Mazmur 62 ayat yang kedua dan yang keenam, demikian firman Tuhan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Ayat 6, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanyalah harapanku. Karena hanya dengan dekat Allah, kita selalu merasakan perlindungan, selalu merasakan naungan Tuhan bagi kehidupan kita. Untuk mendapat ketenangan dalam kehidupan kita yang kedua, yaitu kita harus mempunyai relasi atau hubungan yang intim dengan Tuhan. Hubungan yang intim dengan Tuhan meliputi yang pertama, kepercayaan penuh pada Tuhan dan mencurahkan isi hati pada Tuhan. Di dalam Mazmur 62 ayat 19 mengatakan, percayalah kepadanya setiap waktu hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Di dalam firman Tuhan ini jelas dikatakan kalau kita ingin dekat dengan Tuhan, kita mendapat ketenangan, kita harus mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, yaitu melalui kepercayaan kita penuh, mempercayakan diri penuh kepada Tuhan, dan mencurahkan isi hati kita. Apapun yang menjadi persoalan pergumulan dalam kehidupan kita, kita ungkapkan semuanya, kita curahkan semuanya kepada Tuhan melalui doa. Dan hubungan yang intim dengan Tuhan yang kedua yaitu dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, yaitu dalam ayat 12 sampai 13 tadi. Melalui membaca firman Tuhan dan merenungkan setiap hari, maka kita akan lebih mengenal sifat-sifat Allah, karakter Allah,
melalui firman Tuhan pagi ini ada dua karakter Allah yang kita bisa lihat. Yang pertama yaitu kuasa Allah. Dalam ayat yang ke-12 dikatakan bahwa kuasa dari Allah asalnya. Kita bisa melihat dari 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-11 yang mengatakan, "Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan dan kemasyhuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala." Yang ayat yang kedua yaitu Wahyu 19 ayat yang pertama, "Kemudian daripada itu, aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di surga, katanya, Haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita." Melalui kedua ayat firman Tuhan ini jelas bahwa kekuasaan adalah milik Allah. Allah yang maha kuasa, Allah yang layak ditinggikan dan diagungkan di dalam kehidupan kita, dan di dalam kuasa Allah yang mampu memberikan kepada kita apa yang Allah kehendaki bagi kita. Karena kita percaya dan mempunyai hubungan yang intim dengan Allah dan mengakui bahwa kekuasaan adalah pada Allah saja, maka kita mendapat jaminan daripada Tuhan. Dan untuk karakter Allah yang kedua, melalui pembacaan kita tadi dari ayat 12 dan 13, dikatakan dalam ayat yang ke-13, "Dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan." Jadi karakter Allah yang kedua dalam pembacaan kita pagi ini yaitu kasih setia Allah. Dalam Mazmur 86 ayat 5, "Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu." Mazmur 103 ayat 8, "Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah panjang sabar dan berlimpah kasih setia." Mazmur 130 ayat 7, "Berharaplah kepada Tuhan hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan ia banyak kali mengadakan pembebasan." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih setia Allah nyata bagi kita, orang yang selalu berharap dan berseru kepadanya dalam keadaan dan situasi saat ini, dengan kondisi pergumulan, persoalan dan kondisi alam Indonesia saat ini yang begitu mencekam, juga COVID-19 yang belum terselesaikan. Kalau kita benar-benar percaya penuh kepada Tuhan, mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, dan mengakui kekuasaan Allah, juga berharap dan berseru kepada Tuhan, mengharapkan kasih setia Allah, maka Tuhan senantiasa akan memberi kepada kita perlindungan yang penuh, akan memberi kita keselamatan, bahkan akan memberi kita kekuatan dalam menghadapi semua persoalan, pergumulan dan permasalahan di dalam kehidupan ini. Sehingga seperti Daud, kita bisa mengatakan bahwa hanya dekat dengan Allah kita mendapat ketenangan, karena semua yang ada di dalam dunia ini, apapun permasalahan yang kita hadapi, tidak dapat mengalahkan kuasa Allah, tidak dapat mengalahkan kasih setia Allah kepada kita. Maka kita percaya kalau kita ingin benar-benar
mendapat ketenangan di dalam kehidupan kita, maka yang harus kita lakukan yaitu kita harus dekat dengan Allah. Yang kedua, kita harus mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan di dalam kepercayaan penuh dan mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan melalui doa, dan kita setia belajar merenungkan akan firman Tuhan sehingga kita tahu apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, untuk kita boleh mengenal Dia lebih dalam lagi sehingga kita bisa mendapat ketenangan di dalam kehidupan kita. Kiranya renungan pada pagi hari ini boleh menguatkan iman percaya kita, pengiringan kita kepada Tuhan, sehingga kita benar-benar boleh menjadi saksi bagi Tuhan melalui kehidupan pribadi kita, melalui kehidupan keluarga dan rumah tangga kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami datang kepadamu mengucap syukur atas kasih Tuhan, atas pertolongan Tuhan di dalam kami belajar akan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya Engkau yang sudah memberikan kami pengajaran untuk kami selalu dekat dengan Tuhan, untuk mendapat ketenangan, untuk kami selalu mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan melalui doa dan pembacaan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi saksi-Mu di dalam kehidupan kami dan kehidupan keluarga dan rumah tangga kami. Berkati kami sepanjang hari ini dalam menjalankan aktivitas kami. Berkati di dalam kami melakukan tugas-tugas kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat bergembala.